Bab 3 September Rupu menakjubkan, jenius alkimia, dan mode alkimia terkuat. Sialan, berani sekali. Itu hanya area terlarang di Lautan Darah. Itu didorong ke perbatasan oleh Kaisar ini 10.000 tahun yang lalu. Dan sekarang kamu berani menyerang anakku. Sepertinya area terlarang di Lautan Darah tidak perlu ada di dunia. Ye Junlin mencibir, dan sudut mulutnya melengkung, membuat orang bergidik. Ada sedikit kekhawatiran di wajah cantik Yue Liuli. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik dari dia. Jika dia mengetahui bahwa seseorang sedang menyerang anak itu, dia pasti akan membunuh seluruh klannya dan menghancurkan ortodoksinya. Jaga anak-anak dengan baik. Area terlarang Laut Darah akan dihapus dari negeri dongeng abadi dalam waktu setengah bulan. Berasal dari tirani Kaisar Dewa saat ini. Jika kamu berani menyentuh anaknya, hancurkan area terlarangnya. Ketika kata-kata itu jatuh, Ye Junlin menghilang dari tempatnya, tetapi benar-benar melarikan diri keluar angkasa dan pergi untuk menenangkan area terlarang. aman. Sebelum Yue Liuli bisa mengatakan apapun, dia segera melihat ke arah anak di pelukannya. Anakku, selama kamu menjalani hidup bahagia, itu akan baik-baik saja. Selama orang tuamu ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Mata Ye Tian berkaca-kaca, dan dia sangat tersentuh. Dia mengambil keputusan di dalam hatinya dan berkata, Jangan khawatir, Ibu, anakku tidak akan pernah memenuhi harapanmu. Dia akan berbaring dan hidup bahagia dalam hidup ini. Ibu, negeri dongengmu sesuatu yang besar terjadi di Tanah Suci, dan mereka mendesakmu untuk kembali ke Tanah Suci, mengatakan bahwa Guru Suci harus mengambil alih situasi ini. Kebetulan. Sepupu Tuan Muda ada di sini, bagaimana tentang meninggalkan Tuan Muda dalam perawatannya? Yue Liuli sedikit tertegun. Di tanah, memandangi bayi dalam pelukannya, sudut bibirnya terasa pahit, tetapi dia tidak berdaya. Di Tanah Suci, mungkin ada yang salah dengan pria itu dan dia harus kembali. Tianer, Ibu mencintaimu dan ingin berada di sisimu sepanjang hari, tetapi Ibu juga memiliki kesulitannya sendiri. Dan yang lebih tua juga memanggil sepupu Ye Tian dalam waktu singkat ini. Sampai jumpa sesepuh, temui majikanmu. Kemudian muncullah sosok cantik, dengan sosok langsing dan kecantikan yang memukau, dengan gigi sebening kristal, bibir merah tipis, dan mata seperti permata kristal, sungguh mempesona. Orang ini adalah sepupu Ye Tian, bernama Ye Linglong. Dia sangat cantik dan memiliki bakat yang luar biasa. Di kalangan generasi muda di alam abadi-abadi, dia terkenal dan bisa disebut sebagai yang teratas. Setelah memberi hormat, dia segera memperhatikan Ye Tian dalam pelukan Yue Liuli. Saat ini saja membeku selamanya. Ye Linglong fokus pada kultivasinya dan tidak pernah memiliki hobi lain. Setelah melihat Ye Tian hari ini, hatinya sedikit bergetar karena cinta dari lubuk hatinya. Wajah putih susu, tangan kecil yang lembut, dan air liur mengalir keluar saat dia tersenyum. Melihat ini, Yue Liuli menyerahkan Ye Tian ke dalam pelukan Ye Linglong, dan Ye Linglong pun jatuh cinta pada anak berkulit putih susu ini. Dia juga menggodanya dengan tangannya yang lembut, lalu memeluknya. Ye Tian awalnya tidur nyenyak di pelukan ibunya, tetapi tiba-tiba dia merasa tercekik dan kesulitan bernapas. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semua ini berkat pikiran luas sepupunya, jadi dia hanya bisa mengeluh dalam diam sambil merintih. Semakin Ye Linglong melihatnya, semakin dia menyukainya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar dahi Ye Tian. Ye Tian tidak punya pilihan selain menggunakan ini untuk menguji bayinya. Kalau begitu, aku memintamu untuk merawat anak itu dengan baik. Setelah Yue Liuli menjelaskan situasinya, Ye Linglong menurut dan bersedia merawat Ye Tian dengan baik. Tapi, hatinya sangat bahagia. Dia tidak sabar untuk membesarkan bayi lucu itu dengan satu tangan. Ye Linglong segera membawa Ye Tian kembali ke kamarnya. Saat itu baru saja matahari terbenam, dan malam yang gelap semakin dekat. Hei, saudaraku sayang, biarkan adikku menyentuhnya.
Ye Linglong meletakkan Ye Tian di tempat tidurnya, tidak perlu menahan diri, dia segera mengungkapkan sifat aslinya. Malam itu, Ye Tian merasa sangat lelah dan lelah. Dia menderita pelecehan dari Ye Linglong, dan bahkan tertidur di pelukannya pada akhirnya. Jika itu masalahnya, itu saja. Poin kuncinya, Ye Linglong melihat bahwa dia masih bayi, jadi dia tidak waspada sama sekali dan memperlakukannya dengan tulus. Adikku wangi sekali. Mulai! Sekarang, adikku akan memelukmu hingga tertidur. Ngomong-ngomong, sepupumu akan datang nanti. Dia adalah Yedan, jenius alkimia yang bakatnya dalam alkimia tak tertandingi di zaman kuno dan kuno. Zaman modern. Kita akan berkompetisi dan berdiskusi dalam alkimia. Kakak, adik akan menempatkanmu di sampingku ketika saatnya tiba. Alkemis adalah profesi yang sangat mulia, terlepas dari kekuatan kultivasi seseorang. Sedangkan untuk ramuan, mereka dibagi menjadi 4 kategori, langit, bumi, Xuanwang. Di atas ramuan surgawi, ada ramuan suci dan ramuan surgawi tingkat tertinggi. Namun, alkemis paling top di alam abadi-abadi saat ini hanya dapat menyempurnakan ramuan kesempurnaan suci. Menurut Ye Linglong, ketika sepupunya Yedan lahir, dia dikelilingi oleh energi alkimia, dan dia adalah tubuh dewa alkimia bawaan. Dia suka mencium aroma ramuan ketika dia berumur 1 tahun, menyukai semua jenis ramuan-ramuan ketika dia berumur 3 tahun, dan secara resmi memulai jalur alkimia pada usia 5 tahun. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia menjadi alkemis terbaik di alam abadi-abadi pada usia 20 tahun. Mampu memurnikan ramuan suci. Ye Linglong membawa Ye Tian ke alun-alun. Dan dengan kilatan cahaya putih, seorang pria muncul di depan Ye Linglong, dengan wajah tampan dan semangat tinggi, itu adalah Yedan. Pertama dia mencubit wajah kecil Ye Tian lalu berkata, "Tanpa basa-basi lagi, Linglong, mari kita mulai." Ada banyak murid di sekitar, dan mereka juga berkumpul untuk melihat apa yang akan dilakukan Ye Linglong, Ye dan yang lainnya. Bahkan ada seorang tetua dari aula alkimia. Ye Linglong pertama kali menempatkan Ye Tian di ruang terbuka. Kemudian, Ye Linglong dan Ye dan masing-masing mengeluarkan kuali besar. Mereka semua memiliki 3 kaki dan 2 telinga, dikelilingi run, dan memancarkan suasana sederhana. Mungkinkah Nona Linglong dan Tuan Ye dan ingin berkompetisi dalam seni alkimia? Seorang murid muda di bawah berkata, dengan cahaya bersinar di matanya, dan dia ingin menonton dengan konsentrasi. Lagi pula, keduanya sangat ahli dalam alkimia, terutama Yedan, yang bisa memurnikan ramuan suci di usia muda, sebanding dengan alkemis top di alam abadi. Mereka berdua tidak mengatakan omong kosong lagi, mengeluarkan bahan obat yang telah mereka siapkan sebelumnya, memasukkannya ke dalam kuali, mengorbankan api ilahi yang mereka peroleh, dan mulai memurnikan ramuannya. Mereka berdua menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalamnya dan memusatkan perhatian mereka, takut mereka akan melewatkan apapun. Ye Tian melihatnya dengan bosan, merasa sangat bosan. Bagaimana alkimia bisa menjadi hal yang membosankan? Apakah hanya ada satu mode tetap untuk alkimia? Dia sangat ingin mengalaminya. Bakat saya biasa-biasa saja, dan dengan tubuh fana, bahkan jika saya ingin naik ke sana dan membuat alkimia, saya tidak dapat melakukannya. Lupakan saja, karena sepupu saya ada di sini, saya bisa memakan ramuannya sebagai jelibin setiap hari dan menikmatinya sesuka saya, tanpa harus bekerja keras untuk mengolahnya. Ding ding ding, program sistemnya rusak. Ding ding ding, sepupu tuan rumah sangat berbakat dalam alkimia. Dia sangat hebat sehingga sistemnya ditingkatkan secara otomatis. Ding ding ding, peningkatan sistem berhasil dan mode alkimia yang paling kuat diaktifkan. Mode alkimia paling kuat. Mode alkimia yang kuat. Bagi tuan rumah, ramuan apapun seperti anak kecil yang bermain lumpur, dapat dengan mudah disempurnakan? Tidak. Itu dapat dibuat hanya dengan mencubit itu dengan tanganmu, dan kamu bahkan tidak memerlukan bahan obat dan api ramuan. Ye Tian mendengarkan kata-kata itu di benaknya. Suara itu tidak bisa berkata-kata lagi.
Apakah sistem ini sangat kompetitif? Saya melihat ayahnya hebat, jadi dia meningkatkan sistem pertahanannya yang tak terkalahkan. Sekarang saya melihat saudaranya ahli dalam alkimia, jadi saya meningkatkannya ke sistem alkimia yang paling kuat. Tongzi, hidup itu tentang berbaring, jangan terlalu kompetitif. Tapi karena mode alkimia terkuat telah diaktifkan, mengapa tidak mencobanya dengan tanah? Pada saat ini, ramuannya telah selesai. Ye Linglong dan Ye dan sama-sama mengeluarkan ramuan dari kuali alkimia masing-masing. Untuk sesaat, aromanya menyelimuti seluruh alun-alun. Aromanya kaya dan menenangkan. Namun pil di tangan Ye dan memiliki 8 garis pil. Adapun Ye Linglong, dia hanya memiliki 6 pola pil di tangannya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Ye dan Anda telah mengambil langkah maju menuju alkimia. Nona Linglong juga tidak buruk. Kedua belah pihak menyempurnakan ramuan tingkat surga dengan aroma yang kaya, dan menjadi semakin tertarik pada mereka berdua. Lihat, apa yang kamu lakukan, Tuan Muda? Namun, pada saat ini, tetua aula alkimia sepertinya telah menemukan sesuatu dan berseru. Bab 4, Alkimia Lumpur, produk alami yang mengejutkan dunia. Mengikuti seruan orang tua itu, semua orang melihat dengan penuh perhatian. Di ruang terbuka tempat Tuan Muda berada, semua orang melihat pemandangan mengejutkan yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup ini. Tuan Muda Ye Tian, yang masih memakai popok, sebenarnya bermain di lumpur. Tapi kalau hanya main lumpur saja, toh itu sifat bayi. Tapi Ye Tian melanggar pemahaman umum. Dengan tangan kecilnya yang gemuk, dia meraih tanah, menggalinya, lalu menggosoknya berulang kali. Yang paling penting adalah, tanah yang diremas Ye Tian di tangannya perlahan mulai terbentuk, seukuran lengkeng, memancarkan aroma yang kaya, seolah-olah berada di lautan bunga. Mungkinkah Tuan Muda sedang mencoba membuat alkimia? Mungkinkah ketika Tuan Muda melihat Nona Linglong dan Tuan Ye dan membuat alkimia, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan ingin meniru mereka? Adegan ini, terlepas dari apakah itu Ye Linglong, Ye Dan, atau murid lainnya, semuanya menerobos pertahanan mereka, mulut mereka terbuka lebar seolah-olah mereka bisa menelan telur. Tetua aula alkimia hampir menatap keluar dari matanya. Saya mendengar bahwa hari ini, Ye Linglong dan Ye Dan, dua jenius alkimia yang sangat berbakat, akan bersaing satu sama lain dalam keterampilan alkimia mereka, jadi mereka datang ke sini untuk menonton. Tapi dia tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan aneh seperti itu dengan matanya sendiri. Itu hanya mengerikan, sulit dipercaya. Leluhur kecil, apakah ini menggunakan tanah untuk membuat ramuan? Alkimia, sejak zaman kuno, bahkan ahli alkimia terbaik pun tidak berani bermurah hati. Terlebih lagi, sepupu Anda masih menjadi orang pertama di antara generasi muda di dunia yang membuat alkimia. Saya belum pernah melihat orang menggunakan tanah untuk membuat ramuan. Tidak ada bahan baku yang digunakan. Mau dibuat apa? Niwan, tidak butuh waktu lama bagiku untuk merasa lega. Bagaimanapun, aku masih bayi. Dia sangat penasaran dan mengikuti orang lain adalah hal yang normal. Hei, ini masih bayi. Masih cocok untuk bermain lumpur. Tetua aula alkimia tersenyum pahit. Tidak peduli apa, dia mengira Tuan Muda itu sedang bermain lumpur. Ye Tian tidak memperhatikan kerumunan dan meremas bola tanah liat di tangannya. Sepertinya ada sesuatu yang hilang, jadi dia mengeluarkan botol susu portabelnya dari ruang sistem dan menuangkannya ke atas Niwan. Adegan ini langsung menggetarkan pikiran semua orang yang menonton. Bahkan Ye Linglong tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia hanya bermain-main dengan lumpur dan menuangkan susu ke atasnya. Terutama tetua aula alkimia sedang meniup janggutnya dan menatap, alisnya berdiri karena marah. Apakah ini masih bisa menjadi alkimia? Itu hanya menghujat kata alkimia. Dan, kalau cuma pakai lumpur, apa gunanya dituangi susu? Tetapi pada saat ini, tangan berdaging Ye Tian tiba-tiba bersinar, yang sangat mempesona. Hah?
Melihat situasi ini, semua orang tercengang. Dan di tangan kecil Ye Tian yang gemuk, dia memegang sebuah bulatan. Ya, pil. Ketika tetua ruang alkimia tiba di Ye Tian, dia pertama kali memberi penghormatan. Temui Tuan Muda. Kemudian dia melihat ramuan di tangan Ye Tian dan menggelengkan kepalanya permainan anak-anak. Itu hanya bola lumpur yang terbuat dari lumpur. Tapi, kenapa niwan ini baru saja bersinar? Ye Linglong juga tersenyum canggung. Murid-murid lain yang menonton juga tertawa. Tuan muda mereka sangat manis. Mengikuti contoh, meskipun ramuannya tidak dimurnikan, bola tanah liat yang dibuatnya lumayan dan berbentuk bulat-bulat. Tapi, Ye Dan adalah satu-satunya yang tidak tertawa. Seolah dia menyadari ada sesuatu yang salah, matanya melebar, menatap pil di tangan Ye Tian, dan napasnya menjadi cepat. Dia adalah alkemis nomor 1 di generasi muda saat itu, yang terbaik di dunia, dan mampu memurnikan ramuan suci. Di era ketika ramuan ilahi tidak tersedia, dia adalah salah satu alkemis terbaik di alam abadi-abadi, dan visinya secara alami luar biasa. Dia segera berjongkok, memegang tangan kecil Ye Tian yang gemuk, menatap ramuan itu, dan berseru. Sepupu, kamu jelas seorang jenius alkimia yang unik di antara miliaran. Tuan Ye Dan, apakah kamu gila? Ini hanya api lumpur. Ramuan macam apa itu? Tetua ruang alkimia mengerutkan kening. Elder, lihat, ramuan ini, meskipun terlihat biasa, mengandung kekuatan yang menakjubkan di dalamnya. Dan tidak ada aroma ramuan atau pola ramuan. Tidak peduli seberapa sampah ramuan itu, meskipun yang terburuk akan ada. Jika itu hanya pil tanah liat, ada apa dengan cahaya yang berkilauan dan kekuatan yang mengejutkan di dalamnya? Ini jelas merupakan tingkat alkimia tertinggi, kembali ke alam. Dan ramuan yang dapat mencapai kondisi kembali ke alam hanya dapat disempurnakan oleh jenius alkimia yang tak tertandingi. Ramuan surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Dan, tetua aula alkimia berhenti bernapas dan tampak ngeri. Ramuan Tianpin, ini, sangat konyol, itu hanyalah sebuah fantasi. Ye Tian telah dipeluk oleh Ye Linglong lagi, dan dia diam-diam berseru. Sepupuku benar-benar tidak sederhana, dia benar-benar dapat melihat kualitas luar biasa dari pil tanah liat ini dalam sekejap. Tapi mode alkimia terkuat dalam sistem ini sangat mudah untuk dilakukan gunakan. Anda dapat mengoleskan sedikit lumpur ke dalamnya untuk mendapatkan ramuan kelas atas. Tuan Ye Dan, saya mengerti bahwa Anda adalah alkemis terbaik di dunia. Tetapi Anda tidak dapat berbicara omong kosong. Ramuan itu hanya bisa dimurnikan oleh seorang alkemis. Bagaimana bisa itu muncul di tangan bayi yang baru berumur 2 hari? Bahkan tubuh dewa alkimia bawaanmu baru dimurnikan ketika kamu berumur 15 tahun. Aula alkemis itu, orang yang lebih tua sepertinya telah mendengar lelucon besar. Seorang bayi berusia 2 hari sedang memurnikan ramuan surgawi. Apakah dia gila atau dunia ini gila? Yang terpenting mereka tidak memurnikannya sama sekali. Mereka hanya menguleninya dengan lumpur. Oh, sekilas kamu bisa tahu apakah itu benar atau tidak. Dikatakan bahwa setelah ramuan surgawi yang telah mencapai kondisi kembali ke alam dilepaskan, itu akan menyebabkan fenomena aneh di dunia. Selama aku menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam ramuan ini, aku akan tahu hasilnya. Ye Danren tidak banyak bicara, dan mengulurkan jarinya untuk menyuntikkan mana ke dalam pil. Bola lumpur coklat itu bergetar terus-menerus pada awalnya, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Kemudian, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari ramuan itu, sekuat guntur, dengan kekuatan suci yang luar biasa. Di saat yang sama, di atas langit, ada aura ungu yang mengepul, seperti air pasang. Gumpalan energi ungu berkumpul di sungai, mekar seperti bunga cerah antara langit dan bumi. Aroma ramuan yang kaya tampaknya telah menembus batasan ruang dan beredar ke seluruh keluarga Ye abadi. Setiap kali Anda mencium wangi ramuan ini, Anda akan segera merasakan manfaatnya di pikiran Anda, dan Anda harus meningkatkan kultivasi Anda. Di aula alkimia,
ada banyak tetua yang tampak terkejut dan melihat ke kejauhan. Ramuan legendaris telah lahir. Ada seseorang di keluarga abadi saya yang dapat menyempurnakan ramuan yang kembali ke keadaan semula. Ikuti saya untuk menemukannya. Tetapi di alun-alun, sesepuh itu sangat malu sehingga dia menundukkan kepalanya, tidak tahu malu melihat orang lain. Seorang bayi berusia kurang dari 2 hari benar-benar membuat ramuan surgawi dari tanah liat. Hahaha, Yedan, aku tahu itu kamu. Pada saat ini, tetua agung dari aula alkimia dan yang lainnya datang ke sini. Saya pikir Yedanlah yang menyempurnakan ramuan untuk kembali ke alam. Lagi pula, kecuali Yedan, tidak ada jenius yang tiada taranya. Tapi Yedan menggelengkan kepalanya, menatap Yetian. Matanya penuh kejutan dan kelegaan, dan menjelaskan situasinya kepada para tetua aula alkimia. Ketika tetua aula alkimia mengetahui bahwa tuan muda mereka, yang berusia kurang dari 2 hari, telah menyempurnakan ramuan tingkat surga untuk kembali ke alam dengan tanah liat, giginya hampir copot tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini hanyalah hal yang paling konyol di dunia. Jika itu tidak datang dari Anda, Tuan Yedan, saya lebih baik mati daripada percaya bahwa bayi yang berusia kurang dari 2 hari bisa melakukannya. Menyempurnakan kembali ke alam. Ramuan surgawi. Ini hanyalah sebuah keajaiban, layak untuk dicatat dalam sejarah. Penatua aula alkimia hampir memotong janggutnya. Ramuan untuk kembali ke alam, apalagi produk surgawi, yang hampir tidak ada yang bisa memurnikannya saat ini, sebenarnya dibuat dari tanah liat oleh seorang bayi. Tetua aula alkimia menatap Yetian dengan mata menyala-nyala, seolah-olah dia telah melihat harta karun dan tidak bisa meletakkannya. Yetian berbaring di pelukan Ye Linglong, mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Sistem anjing ini tidak peduli dengan urusan manusia. Sudah kubilang kamu ingin berbaring dan mati. Kenapa kamu selalu membuat masalah untuk dirimu sendiri? Kamu seharusnya rendah hati. Itu dia. Pada saat itu, seorang pelayan datang untuk melapor dan berkata kepada tetua aula alkimia. Tetua, Nyonya telah kembali dari Aoci. Saya ingin memanggil Anda adalah sesuatu yang mendesak. Saya akan bergegas sekarang, Linglong. Nona, tolong jaga tuan muda dengan baik. Dia adalah harapan dunia alkimia alam abadi kita. Bab 5, Tubuh Suci